Produk susu di Indonesia semakin beragam seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan bergizi. Susu tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk segar, tetapi juga diolah menjadi berbagai bentuk produk. Salah satu produk yang populer adalah yogurt, yaitu susu fermentasi yang mengandung bakteri baik dan bermanfaat bagi kesehatan, terutama pencernaan. Yogurt juga termasuk pangan fungsional yang terus diminati karena mendukung gaya hidup sehat. Beragam jenis yogurt telah dikembangkan, salah satunya set yogurt, yaitu yogurt yang difermentasi langsung dalam kemasan sehingga menghasilkan tekstur yang padat dan lembut. Dengan meningkatnya tren konsumsi yogurt serta karakteristiknya yang menarik, set yogurt memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai produk pangan bernilai gizi tinggi. Susu merupakan salah satu pangan hewani yang kaya akan zat gizi penting seperti protein, kalsium, dan berbagai mikronutrien yang berperan dalam mendukung pertumbuhan serta pemeliharaan fungsi tubuh. Konsumsi susu secara umum tidak berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, bahkan memiliki manfaat bagi kesehatan seperti membantu menjaga tekanan darah. Di Indonesia, konsumsi susu terus mengalami peningkatan dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 6,5%, di mana susu cair menjadi jenis yang paling banyak dikonsumsi terutama oleh anak-anak. Dalam praktik konsumsi susu tanpa perisa lebih dianjurkan karena memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan susu berperisa. Selain dikonsumsi secara langsung, susu juga diolah menjadi berbagai produk seperti keju, mentega, dan yogurt yang memberikan variasi serta manfaat tambahan. Produk susu fermentasi seperti yogurt diketahui baik untuk kesehatan pencernaan dan membantu kebutuhan kalsium untuk kesehatan tulang. Untuk menjamin kualitas dan keamanannya, susu harus memenuhi standar mutu sesuai SNI dengan nomor 3141.1/2011 yang mencakup persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi seperti kadar lemak minimal 3%, protein minimal 2,8%, pH normal, serta bebas dari cemaran dan residu antibiotik. Selanjutnya terdapat jenis olahan susu. Produk susu dapat diolah melalui berbagai metode sesuai tujuan pengolahannya. Pemanasan seperti pasteurisasi, UHT, dan sterilisasi bertujuan membunuh mikroorganisme sehingga susu lebih aman dan tahan lama. Fermentasi seperti pada yogurt dan kefir memanfaatkan bakteri baik untuk menghasilkan rasa asam khas sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan. Pengurangan kadar air dan susu kental manis dan susu bubuk dilakukan untuk memperpanjang masa simpan dan mempermudah distribusi. Selain itu, koagulasi protein digunakan dalam pembuatan keju untuk membentuk tekstur padat melalui penggumpalan protein susu. Sementara untuk pengolahan lemak dan pembekuan menghasilkan produk seperti mentega, krim, es krim, dan gelato dengan tekstur serta cita rasa yang khas. Secara umum, berbagai metode ini bertujuan untuk meningkatkan daya simpan, variasi produk, dan kualitas sensori. Namun, proses pengolahan juga dapat mempengaruhi kandungan gizi seperti penurunan beberapa vitamin serta mengubah rasa, tekstur, dan aroma produk susu. Yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang diperoleh melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat atau biasa disebut dengan BAL. Umumnya terdiri dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang bekerja menghasilkan asam laktat sehingga memberikan rasa asam dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Proses fermentasi ini menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan sensori susu sehingga dapat meningkatkan daya simpan produk. Yogurt mengandung mikroorganisme sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan, terutama menjaga keseimbangan mikroflora saluran pencernaan. Yogurt diklasifikasikan berdasarkan proses pengolahan, kandungan lemak, mikroorganisme yang digunakan, tekstur, bahan baku, serta rasa produk. Berdasarkan proses pengolahan, yogurt dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu set yogurt, treat yogurt, dan drinking yogurt. Berdasarkan kandungan lemak, yogurt dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu kategori dengan kadar lemak tinggi, sedang, yogurt rendah lemak, dan kadar lemak sangat rendah atau non-fat. Perbedaan kandungan lemak ini berpengaruh terhadap karakteristik rasa, tekstur, serta nilai gizi produk yogurt. Berdasarkan teksturnya, yogurt dibedakan menjadi beberapa jenis seperti Greek yogurt, Icelandic yogurt, dan custard yogurt. Yogurt berdasarkan bahan baku yang digunakan dibedakan menjadi yogurt susu sapi dan yogurt nabati. Berdasarkan rasa, yogurt dibedakan jadi plain yogurt dan flavored yogurt. Pembuatan yogurt terdiri dari bahan baku dan bahan tambahan pangan. Bahan baku meliputi susu, baik dalam bentuk segar maupun pasteurisasi. Dapat juga ditambahkan dengan susu skim dan susu bubuk, serta kultur starter berupa bakteri asam laktat. Bahan tambahan pangan yang digunakan dapat berupa pemanis, penstabil, perisa, dan pewarna.
Aspek keamanan menjadi faktor penting yang harus menjadi perhatian dalam proses produksi hingga distribusi. Keamanan yogurt mencakup aspek mikrobiologis, kimia, dan fisik yang bertujuan untuk menjamin produk aman dikonsumsi serta memenuhi standar mutu yang berlaku. Meskipun yogurt memiliki pH yang rendah yang dapat menghambat pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme patogen, tetap dapat terjadi resiko kontaminasi terutama pada tahap pasca pasteurisasi apabila sanitasi tidak diterapkan dengan baik. Keamanan mikrobiologis berkaitan dengan potensi cemaran bakteri patogen seperti Salmonella, Listeria, dan E. coli. Kontaminasi ini dapat terjadi akibat bahan baku yang tidak memenuhi standar, peralatan yang kurang higienis, ataupun penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penerapan HACCP diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan titik kritis selama proses produksi, tahap pasteurisasi, fermentasi, dan pengemasan. Selain itu juga pengendalian suhu melalui sistem rantai dingin selama distribusi penting untuk mempertahankan stabilitas mikrobiologis produk hingga sampai ke konsumen. Selain aspek mikrobiologis, terdapat kimiawi juga yang jadi perhatian dalam produk yogurt. Pencemaran kimiawi yang mungkin terdapat dalam yogurt yaitu pencemaran logam berat. Paparan logam berat dalam jangka panjang dapat berdampak buruk ke kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap bahan baku dan pengujian mutu secara berkala untuk menjamin keamanan dari cemaran kimia. Keamanan fisik berkaitan dengan kemungkinan adanya kontaminasi benda asing seperti logam, plastik, atau pecahan kaca selama proses produksi dan distribusi. Untuk meminimalisir risiko ini diperlukan penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP dengan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam setiap tahapan produksi. Nah, di Indonesia, aspek keamanan yogurt telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia Nomor 2981 Tahun 2009 tentang yogurt yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Dalam standar tersebut ditetapkan persyaratan mutu dan keamanan meliputi batas maksimum pencemaran mikroba, jumlah minimal bakteri asam laktat yang hidup, kadar protein, kadar lemak, dan kadar keasaman total. Penerapan parameter tersebut tentu bertujuan untuk memastikan yogurt yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Deskripsi produk. Set yogurt yaitu produk susu fermentasi oleh bakteri asam laktat. Bakteri utamanya adalah Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Fermentasi menurunkan pH dan membentuk gel dari kasein sehingga yogurt memiliki rasa asam, tekstur kental, dan juga aroma yang khas. Set yogurt difermentasi langsung dalam kemasan tanpa pengadukan. Teksturnya lebih padat, stabil, dan juga minim sineresis. Bahan utama yang digunakan yakni adalah susu dan juga kultur starter dengan pertambahan opsional. Prosesnya meliputi pemanasan, pendinginan, fermentasi, dan juga penyimpanan. Proses pembuatan yogurt. Bahan yang digunakan yakni adalah susu. Pertama, susu dipanaskan dalam suhu 85 derajat Celcius untuk menghilangkan mikroorganisme patogen yang tidak diinginkan, serta meningkatkan kestabilan protein susu sehingga yogurt yang dihasilkan nantinya akan memiliki tekstur yang lebih kental dan juga homogen. Kemudian, dilakukan pendinginan susu ke suhu optimal untuk fermentasi, yaitu sekitar 40 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Susu yang telah mencapai suhu optimal ditambahkan kultur bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Campuran susu dan bakteri starter diinkubasi pada suhu optimal selama 12 jam di dalam ruang gelap dan juga wadah yang tertutup. Setelah diinkubasi dan mencapai tingkat keasaman serta tekstur yang diinginkan, yogurt segera didinginkan. Pendinginan ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas bakteri sehingga fermentasi tidak berlanjut dan kualitas yogurt tetap terjaga. Bahan utama dalam pembuatan yogurt adalah susu dan starter bakteri. Susu berfungsi sebagai sumber nutrisi terutama laktosa yang akan difermentasi menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Proses ini menyebabkan penurunan pH serta membentuk tekstur, rasa, dan aroma khas yogurt. Starter bakteri berperan penting dalam menentukan tingkat keasaman, viskositas, serta karakteristik sensori produk. Perbedaan jenis bakteri ini dapat menghasilkan sifat yogurt yang berbeda, sehingga keberhasilan fermentasi sangat bergantung pada aktivitas dan viabilitas bakteri tersebut.
Selain bahan utama, terdapat bahan pendukung seperti susu skim, krim, dan juga whey yang berfungsi meningkatkan nilai gizi, kekentalan, serta stabilitas produk. Bahan tambahan pangan seperti pemanis, perisa, penstabil, dan juga pewarna digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan daya tarik produk. Fermentasi pada yogurt melibatkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Nah, proses ini juga menyebabkan yogurt menjadi lebih mudah dicerna, terutama bagi individu dengan selain itu, keberadaan bakteri tersebut juga berperan dalam menekan pertumbuhan bakteri patogen serta menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Tidak hanya itu, proses fermentasi juga dapat meningkatkan nilai gizi yogurt seperti peningkatan kandungan vitamin B2, B3, biotin, dan juga asam folat yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme bakteri. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu yogurt adalah produk fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang bernilai gizi tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Kualitas yogurt dipengaruhi oleh mutu bahan baku, proses pembuatan yang tepat, serta penggunaan bahan tambahan yang sesuai. Proses fermentasi tidak hanya membentuk karakteristik produk, tetapi juga meningkatkan daya cerna dan memberikan efek probiotik. Oleh karena itu, pengolahan yogurt yang baik dan memperhatikan keamanan pangan akan menghasilkan produk berkualitas serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.